beginilah ya sebenarnya kebudayaan. Dia harus lahir di tempat-tempat yang lebih inklusif. Tuh banyak orang yang mungkin tidak saling mengenal satu sama lain ya kan, mereka asing satu sama lain. Tapi adanya musik ini ada interaksi. Saya mau request lagu misalnya. Ada yang lagi tadi di kantornya habis diomelin misalnya sama bosnya. Dia biasanya diem dulu tuh Mas, merilis stresnya. Ini yang kami hadirkan di Jakarta. Yang pemerintah sekarang concern bahwa jangan kalah dong kita dengan sarana transportasi publik misalnya di Eropa. Halo Sobat DJ, selamat datang di Bus Top, Bincang Sahabat Top. Oke, dengan saya Raditya Fernandito, dan kali ini saya sedang ada di halte CSW, salah satu halte kebanggaan warga DKI Jakarta, di mana halte kita itu terintegrasi dengan MRT. Nah, tentu saja kali ini saya nggak sendiri, saya ditemani oleh seseorang yang sangat terkenal gitu ya oleh para kawanan musisi jalanan gitu ya. Dan kebetulan sekali di belakang saya sekarang juga sedang ada musisi jalanan yang sedang pentas di halte Transjakarta. Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah Mas Andi Malewa. Selamat sore Mas Andi. Halo Mas. Apa kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Oke, Mas Andi, hari ini kita lagi ditemenin sama tim musisi jalanan ya? Iya. Dari Institut Musik Jalanan. Nah, mungkin bisa diperkenalkan dulu nih Mas Andi ke sahabat TJ gitu ya, Institut Musik Jalanan itu apa gitu, dan tujuan dari didirikannya itu tuh apa tadinya? Oke Mas Dit, gambaran umumnya sih Institut Musik Jalanan itu tadinya adalah organisasi yang kami bentuk untuk melakukan advokasi. Siap. Advokasi terhadap profesi musik jalanan. Oh, oke. Karena di banyak kota besar di Indonesia, pemahaman tentang street musician itu menurut kami salah kaprah. Oh, oke. Karena street musician itu selalu dianggap adalah bagian dari masalah sosial, sehingga dia urusannya selalu dengan penertiban ya, ketertiban umum dan lain-lain. Dianggap sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial. Oke. Sebenarnya saya tidak pernah menampik bahwa di jalanan itu banyak banget orang yang beraktivitas. Oke, ya. betul. Ada yang mungkin selama ini dianggap mengganggu, meresahkan adalah teman-teman yang sebenarnya dia itu preman ya, tapi berkedok sebagai pengamen, atau dia memang mengemis dengan kedoknya sebagai pengamen. Tapi karena saya lama ya di jalanan, saya pengamen juga dulunya. Oh, oke, berarti awalnya Mas Andi sendiri tuh juga saya di datang jalan rantau, untuk saya ngamen di Jakarta, saya pengamen. Oke. Saya tahu banyak sekali orang-orang di jalanan itu yang punya potensi, punya kemampuan yang baik dalam hal musik, tetapi dia tidak punya banyak kesempatan, Mas. Betul. Ya, dia tidak punya banyak ruang untuk mengekspresikan. iya, ya. bagaimana nih? Saya mau bermain musik itu di mana yang benar? Sehingga saya tidak liar di jalanan, saya tidak naik ke Transjakarta misalnya gitu Oke, kan. betul. Saya tidak di traffic light yang sekiranya itu bisa mengganggu tertiban umum. Kasih dong saya ruang. Pertanyaannya, stigma ini kan tertanam selama bertahun-tahun bahwa street musician adalah orang-orang yang dianggap punya masalah sosial gitu. Pertanyaan saya, mereka yang masalah atau sistem yang tidak pernah menyentuh sampai dasar? Betul. Ya, semua orang pengen Mas punya kehidupan yang layak. Nggak ada satupun manusia ya, nggak ada satupun teman-teman saya bercita-cita itu hidup di jalanan, nggak ada. Kami pengen punya kehidupan yang layak sama seperti orang-orang. Kami pengen punya mimpi yang, semua orang punya mimpi yang sama untuk maju dan berkembang. Sayangnya mimpinya beda-beda ditanamnya ya kan. Ada tanahnya yang subur, jadi mimpinya bisa tumbuh dan berkembang. Mungkin teman-teman saya nanam mimpinya karena kami kebagian di tanah yang tandus. Tandus, tidak disiram hujan pula, dan tidak ada lagi yang peduli sama kami. Jadi memang Gitu. permasalahan yang ada di jalanan itu kadang juga berasal dari permasalahan struktural ya Mas ya. Jadi permasalahan ekonomi struktural yang mana mereka datang dari keluarga yang kurang beruntung. Jadi itu memaksa mereka untuk pada akhirnya turun ke jalanan dan mencari rezeki di jalanan gitu. Tetapi memang dari yang memegang kekuasaan itu kadang kurang ramah dengan mereka gitu ya. Artinya kami juga ingin diperhatikan. Ya. Betul. Kami juga berhak dong
kami anak bangsa ya, Setuju. karena anak bangsa punya Haknya hak yang sama Betul. untuk mendapatkan pendidikan, jaminan kehidupan yang layak ya, Setuju. dan itu diatur di dalam undang-undang. Setuju. Permasalahan ini panjang sampai akhirnya kami berpikir bahwa kita harus punya satu movement yang saya juga yakin bahwa pemerintah tuh nggak semuanya paham tentang masalah gitu kan. Artinya adanya kita kasih input, kita kasih masukan. Sampai akhirnya kemudian masalah street musician ini kami bawa di level kementerian. Oh, oke. Dan akhirnya kami harus punya payung hukum besar. Oh. Ya. Karena peraturan daerah ini hampir semuanya diskriminatif terhadap street musician. Akhirnya kami ikut di dalam perumusan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan namanya, bahwa pemerintah pusat, daerah itu wajib memberikan ruang berkesenian. Nah, berdasarkan pasal tersebut, akhirnya kami mencoba melakukan tata kelola musik jalanan di Indonesia. Tidak usah yang bermimpi yang terlalu tinggi lah gitu ya. Kita coba level eksekusinya itu di Jabodetabek dulu. Per 2017 kami buka kurasi pertama. Kami mengkurasi teman-teman kami sendiri gitu. Oh, gitu. Mana yang layak untuk tampil di ruang publik gitu. Artinya ketika kamu mau main di ruang publik seperti yang kita lihat di belakang kita, secara kemampuan musik oke. Oke, ya. Dari segi penampilan juga. Dari perform juga udah oke. Yang lebih teknikal lagi, ketika kamu main di ruang publik dan itu menggunakan sound system seperti ini, ada maksimum desibel yang harus kita perhatikan sehingga noise itu tidak mengganggu orang, tidak mengganggu informasi, kira-kira gitu. Jadi, apakah penerapannya ini sudah berlaku di semua tempat? Belum juga, karena observasi itu tetap kami lakukan. Ya, kita di Transjakarta nih. Contoh dengan area luasan yang seperti ini, apakah memungkinkan kelompok band? Oh, nggak bisa. Oh, ada ruang yang tersedia cuman sekian kali sekian, yang mana ketika jam pulang kerja nanti akan terjadi penumpukan orang naik ke eskalator. Jadi itu sudah dipertimbangkan dengan baik gitu ya. Setiap tempat punya karakter yang berbeda-beda, ya, dan itu melalui observasi. Betul. Makanya percontohan itu ya kita tidak bisa bilang walaupun dari instruksi dari Pak Gubernur, Pak Wagub, semua tempat aktivasi. Oke. Ya. Tetapi Pak Wagub bilang, pelajarin situasinya, pelajarin lokasinya, lihat karakter orangnya, gitu kan. Di Blok M ini lebih banyak orang kerja, banyak anak muda juga ya. Akhirnya ketika main di sini, materi lagunya harus menyesuaikan dengan segmentasinya pelanggan gitu ya. Betul. Artinya observasi itu kami lakukan. Ini bentuk bagaimana pemerintah hadir dan beginilah ya sebenarnya kebudayaan. Dia harus lahir di tempat-tempat yang yang lebih inklusif gitu. Banyak orang yang mungkin tidak saling mengenal satu sama lain ya kan, mereka asing satu sama lain. Tapi adanya musik ini ada interaksi, Mas. Betul. Iya enggak? Ada interaksi, Mas. Saya mau request lagu misalnya. Ada bisa yang juga gitu. Iya. Ada yang lagi tadi di kantornya habis diomelin misalnya sama bosnya. Dia biasanya diem dulu tuh, Mas. Jadi lifting up the mood gitu ya. Merilis stresnya. Setuju. Nah, ini yang kami hadirkan di Jakarta. Ini yang pemerintah sekarang concern bahwa jangan kalah dong kita dengan sarana transportasi publik misalnya di Eropa yang sudah lebih maju ya. Kita buat ruang-ruang ekspresi ini di tempat-tempat transportasi publik kita di Jakarta. Oke. Nah, gitu, Mas. Baik, Mas Adi. Tadi sudah disebutkan bahwasanya ini tadi sudah sempat dirumuskan gitu ya. Kita sudah mencari payung hukum sejak tahun 2017. 17 sejak Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Oke, baik. Apakah dari tahun tersebut juga IMJ itu tuh pada akhirnya diresmikan dan sah menjadi sebuah institut gitu ya? Karena namanya ini kan institut musik jalanan gitu. Jadi apakah dari sejak tahun itu juga Mas mempunyai sebuah organisasi yang rigid untuk menjadi sebuah organisasi? Enggak, IMJ sejak didirikan di 2014. Oh, dari 2014 iya. bahkan? Kami langsung berbadan hukum. Oke. Jadi memang tujuan besarnya kami ingin punya tata kelola musik jalanan yang
cocok untuk Indonesia. Baik. Tata kelola musik jalanan itu tidak pernah punya pakem ya di Indonesia ini. Karena memang seni aturnya sangat fleksibel ya. Kalau pemerintahnya juga suka. Oke. Dia nggak semua suka juga sama seni gitu kan. Nah, kebetulan ini kami ambil sampling gini. Di Indonesia kita tuh sudah sangat amat ketinggalan masalah tata kelola. Contoh terdekat deh, kita lihat negara-negara tetangga kita di Asia Tenggara, Singapura misalnya gitu. Saya street musician, saya mau mengakses orchard gitu misalnya, saya mau ngamen di situ. Kemana saya mau ngurusnya? Ya, mereka ke National Art Council mas, ke Kementerian Kebudayaan. Mereka bisa langsung mengajukan ya? Mereka punya busking permit. Kamu mengamen boleh di sini, dilihat syarat ketentuannya, kamu mampu memainkan musik yang baik dan lain-lain. Indonesia nggak punya itu, makanya Institut Musik Jalanan lahir. Tetapi lahir tidak bisa semerta-merta juga kami mengatur tata kelola itu. Makanya runutannya berbadan hukum dulu, kita advokasi, baru kemudian kita bikin undang-undang, menyusun undang-undang bersama dengan pelaku seni budaya yang lain. Ketika poin yang kami tuju sudah ada di dalam amanat undang-undang, maka eksekusinya tinggal kami jalankan, ya kan? Tidak mungkin juga nih, saya Institut Musik Jalanan dengan Kementerian Kebudayaan ngurusin begitu banyak ruang publik. Akhirnya kita punya kemitraan kan dengan pemerintah daerah, dengan Pemprov DKI. IMJ itu per 2017 sejak undang-undang itu lahir, sejak itu pula kami langsung bermitra duluan dengan Pemprov DKI. Gitu. Tapi memang jalannya tidak semulus yang kita bisa dibayangkan. Iya, karena ya itu tadi, karena mungkin bergeraknya tidak bisa langsung tiba-tiba gitu kan. Ada proses birokrasi. Ada proses yang perlu. betul. Per 2025 kami bangun kerjasama itu dengan Pemprov, dengan Gubernur, Pak Wagub. Baru nih kita dikasih keleluasaan. Keleluasaan itu dalam artian kami boleh mengakses ruang-ruang transportasi publik, sarana transportasi publik dengan itu tadi, pelajarin situasinya. Jadi dengan Transjakarta beda, dengan MRT berbeda. Nah itu karena karakter yang saya bilang tadi, lokasi, ambience, pantulan akustiknya gitu. Terus karakter tempatnya ada yang lorong, ada yang agak bisa ada penontonnya. Contoh di MRT Blok M, stasiun MRT Blok M, itu kan ada space buat orang menonton. Itu dipelajarin dan itu kami dikasih kebebasan untuk melakukan observasi itu. Dan disitulah saya melihat pemerintah kita hadir. Gitu. Mas berbicara tentang tadi perizinan gitu ya, dan juga sekarang pada tahun 2025 dari pemerintah Pemprov itu sudah memberikan lampu hijau gitu ya. Tetapi juga kita harus menyesuaikan gitu dari segi lokasi, terus kemudian formasi yang boleh tampil itu sudah diatur gitu ya. Berarti bisa dibilang bahwasanya saat ini 2025 ini teman-teman dari Institut Musik Jalanan itu sudah diberikan keleluasaan 100% gitu ya untuk bisa tampil dimanapun, atau setiap mau tampil di tempat baru itu harus mengurus perizinan lagi dengan stakeholder terkait. Misalkan Mas mau tampil di stasiun LRT Duku Atas gitu ya, saya nggak tahu sekarang sudah ada atau belum, tapi misalkan mau tampil di sana gitu harus mengurus dulu atau sudah langsung mendapatkan izin karena kita sudah di bawah naungan dari Pemprov DKI? Tetap harus kami sampaikan bahwa begini juga, apakah semua tempat itu bisa diakses? Kami juga berhitung tuh dalam artian enggak tempatnya crowded banget. Jangan nanti keberadaan kita di situ justru diprotes sama masyarakat. Ini udah tempatnya sempit, ya kan, perlintasan banyak orang, ada kalian lagi main musik di situ. Bukan berarti keleluasan itu kami manfaatkan dengan seperti itu. Betul tempatnya ramai, tapi kalau kita tidak diinginkan, gitu. Artinya untuk setiap tempat yang akan kami aktifasi, kami tetap akan observasi dulu, Mas. Jadi tidak semerta-merta gitu ya, bawa masuk teman-teman main di area, di sebuah ruang untuk aktivasi ruang publik, tidak. Pasti kami akan observasi dulu. Kira-kira di sana potensinya, di sana itu orang yang menggunakan sarana transumnya itu adalah orang-orang yang pulang kerja. Dia tidak mau ada kebisingan dalam bentuk band misalnya gitu.
Oke, cocoknya di situ musik cuman sekedar ambience. Oke, Jadi instrumen saja. instrumen ya? saja. Misalnya ada pemain saksofon, ada pemain violin, Wow. gitu. Sudah sudah selengkap itu berarti ya Mas, tim dari Mas Andi gitu. Jadi memang ada yang live music itu sudah ada, vokalisnya, ketika instrumen saja itu violin udah ada, saksofon itu udah ada, berarti udah selengkap apa sih Mas tim dari Mas Andi itu untuk kalau mau tampil di tim jalanan itu ada tim apa aja gitu yang ready Iya. untuk tampil? Jadi di Institut Musik Jalan secara organisasi itu kita sebenarnya sudah, karena kami sudah jadi lembaga kurasi. Kami jadi Institut Musik Jalan itu sekarang lembaga kurasi dan tata kelola musik jalanan. Kayak kemitraannya dengan pemerintah tentunya. Kami juga punya organisasi yang secara kepengurusan itu memang kita sudah set, mereka akan menjadi pekerja yang profesional. Oke. Saya di bawah saya tuh ada beberapa orang yang akan ngurusin teknikal di lapangan. Ada yang ngurusin talent, ada yang ngurusin penjadwalan, ada yang ngurusin ya kayak gini. Set sederhana untuk setting audio misalnya kayak gitu. Dan ada lagi talent-talentnya. Oke. Itu berapa ratus orang gitu ya. Nah, itu Totalnya sejauh ini sudah sebanyak apa Mas? se-Indonesia itu 6 provinsi ada 1020 orang yang punya lisensi. Wow. Lisensi resmi ya dari Kementerian Kebudayaan, karena mereka tidak sembarangan nih bisa masuk di ruang seperti ini. Setuju. Mereka harus melalui proses kurasi, ada kuratornya. Mereka kalau dinyatakan lolos baru mereka mendapatkan surat rekomendasi dari Kementerian Kebudayaan, dan surat rekomendasi inilah yang kami serahkan ke pemerintah Provinsi DKI. Oke. Kami punya ada sekian banyak, jangan bikin pusing Pemprov DKI juga ya kan. Sudah punya ruang, aduh pusing juga nih ngaturnya. Jadi apakah misalnya ada teman-teman pengamen dari mana gitu datang ke TJ, bang dia pengamen, saya boleh dong? Boleh. Kamu ikut kurasi dulu di IMJ. Jadi Wow. gitu. Berarti untuk bisa bergabung dengan IMJ itu tuh, untuk dikurasi itu tuh, jadi teman-teman dari musisi jalanan itu berhak untuk mengajukan diri tadinya. Boleh, Tidak boleh. tidak harus dari tim IMJ misalkan dia melintas suatu tempat terus melihat oh ini orang yang berbakat gitu, kita angkat gitu. Jadi bisa dua arah gitu ya, dari IMJ-nya yang approach atau dari teman-teman dari musisi jalanan yang mengajukan. Kalau kayak gitu lelah di kaminya ya. Setuju ya, Pak? Jadi biasanya itu kami dalam 1 tahun tuh membuka kurasi satu atau 2 kali, biasanya di awal tahun atau enggak sekalian di tengah tahun atau di akhir tahun, tergantung kepadatan kegiatan gitu ya. Kenapa kurasi itu dibuka serempak? Jadi audisinya tuh langsung banyak gitu mas, nggak satu-satu kan. Jadi selepas dia dikurasi kan dia oke bagus, tapi kan nggak bisa langsung terjun mas. Setuju. Kenapa? Ada pembelajaran dulu yang dia harus lalui lewat di Institut Musik Jalanan. Bagaimana kamu tampil di ruang publik? Ya, seperti apa kostummu, bagaimana pemilihan musikmu, lagunya. Terus nanti ada diajarkan sampai teknis-teknis, bagaimana setting mixer lah misalnya gitu. Kau punya equipment musikmu apa? Berapa orang? Oh 5 orang. Ada bass, drum, gitar. Bagaimana ini nggak mengganggu nih? Setuju. Biaya transportasi publik. Oke, maksimum drumnya sekian ya. Bassnya sekian. Kayak gitu. Lalu bagaimana kamu main di ruang publik, kamu diterima? Bagaimana kamu bisa berkomunikasi dengan masyarakat? Bagaimana kamu menyenangkan di ruang publik? Itu ada step-stepnya tuh. Ketika kami rasa dia sudah mampu untuk kami terjunkan, baru dia boleh mendapatkan penjadwalan. Dan biasanya itu trial dulu. Tidak langsung. Ada probationnya dulu. Iya. Berarti selain yang dinilai dari kemampuan bermusisi gitu ya, bermusik gitu, selain dari suara dan juga skill bermain alat musik, itu ada hal-hal lain yang juga dipertimbangkan ya, misalkan dari penampilan, kemudian juga karakter gitu ya. Karena tadi disebutkan bahwasanya bagaimana kamu bisa pleasing people gitu ya, bagaimana dia bisa enjoy sama suasana dan membuat orang lain pun juga enjoy gitu ya. Berarti ada hal-hal lain yang juga dipertimbangkan. Oke, kita berbicara ke hal berikutnya sih mas. Sebenarnya masih penasaran juga gitu ya. Ini kan namanya kan institut ya mas, tapi konsepnya itu apakah ada sistem akademik formalnya atau ya sudah, jadi ini kita angkat aja sebagai menaungi teman-teman dari musisi jalanan gitu. Gini mas, saya dulu punya cita-cita ingin sekolah ya, ingin kuliah ya. Iya.
Tapi kenyataan membuat saya tidak bisa bersekolah gitu. Oke, karena keadaan. Iya, karena keadaan yang harusnya saya marah ke negara ini gitu. Oke. Iya, karena saya cukup berprestasi di sekolah. Baik. Saya cukup berprestasi, saya cukup punya banyak prestasi, baik dari akademik, non akademik. Dan saya dihadapkan pada kenyataan bahwa saya nggak bisa melanjutkan pendidikan. Itu menyedihkan karena tidak punya biaya. Ya, itu menyakitkan gitu. Gitu ya. Saya merasa saya lebih mampu dibanding banyak orang yang saya kenal gitu. Tapi kan mengutuk keadaan itu nggak akan membuat masalah selesai gitu. Saya harus do something. Berbuatlah dimanapun kamu berada. Berbuat yang terbaik dimanapun kamu berada. Saya di jalanan, saya lama di Terminal Depok dan saya melihat begitu banyak yang rasa-rasanya perlu dibenahi. Sampai akhirnya kemudian suatu hari saya dikuliahkan oleh seseorang. Saya dikuliahkan, tapi dia hanya mau membayar biaya semester kuliah saya aja. Per hari-harinya saya harus nyari sendiri. Ya sudah, saya berkuliah. Saya menyelesaikan tepat 4 tahun. Oke, berarti sudah sempat kuliah dan selesai gitu. Selesai. Wow. Dan setiap hari ya saya cari uangnya masih dengan sambil mengamen gitu. Wow. Sampai selesai kuliah, cita-citanya saya ingin kembali ke jalanan. Oke. Tapi untuk memperbaiki dan make the impact. Ya, saya adalah satu dari sekian juta orang yang mungkin beruntung disekolahkan orang yang bukan saudara, bukan siapapun gitu. Oke. Ya. Tentu saya harus melakukan yang sama. Kalau saya kemudian ya udah ngikutin gampangnya lah. Kamu saya kuliahin, kamu kerja sama saya gitu, selesai, ya kan? Tapi saya tidak melihat hidup iya mungkin saya salah baca buku juga ya. Akhirnya saya balik lagi. Sampai hari ini tuh ijazah saya masih di kampus, walaupun saya lulusan terbaik. Saya lulusan terbaik, tapi ijazah saya masih saya taruh di kampus. Alasan tidak diambil karena saya merasa saya belum pantas disebut sarjana. Sarjana itu kalau memahami konsep tridharma perguruan tinggi, bahwa kita tuh harus bermanfaat mas buat orang lain. Itu berat loh. Ya. Saya harus bermanfaat dulu. Nah kalau sekarang saya udah merasa layak disebut sarjana. Bahkan saya rektor dari Institut Musik Jalanan gitu. Saya bilang saya rektor ya dari rektor-rektoran yang tidak diakui forum rektor, dan saya mendirikan sebuah kampus yang tidak diakui oleh forum universitas. Tapi Institut Musik Jalanan, saya ingin membuka pandangan orang bahwa tidak boleh menyepelekan siapapun. Saya mas, zaman saya masih tinggal ngontrak gitu ya. Saya kalau berangkat dari kosan saya bawa gitar, itu orang selalu bilang, "Lo lihat lo gembel mau nyari duit." Saya dengar dan itu menyakitkan. Apa responnya waktu itu mas? Ya biarin aja. Biarin aja. Iya, itu menyakitkan. Ya. Sampai akhirnya kami punya kemampuan untuk membangun Institut Musik Jalanan. Hari ini teman-teman saya tidak ingin mereka direndahkan oleh siapapun. Mereka keluar dari rumah, ditanya mau mana, mau ngampus gua. Kampus lu di mana? Di Institut Musik Jalanan. Oke. Ya, oke. Ke kampus dia ngambil ilmu, dapat ilmu, ya. And then lu ngamen di mana? Enggak, gua ngamen, gua tampil, gua perform. Di mana? Di halte CSW Transjakarta. Keren. Kau bisa lihat ini dan kau komparasi ini dengan yang di YouTube. Kau lihat anak-anak ngamen di Inggris misalnya yang main di subway. Itulah saya hari ini. Ya, we're standing the same level ya teman-teman. Dari MJ juga ini kita mengangkat teman-teman yang dari jalanan, mereka bisa tampil di tempat-tempat yang lebih manusiawi, yang elit, yang manusiawi gitu ya, yang lebih diwadahi dan juga lebih didengar oleh orang-orang pun yang apa ya, yang memiliki kesibukan yang bahkan sama sibuknya gitu. Nah, lihat mereka konsep ngamennya. Mereka nggak datengin orang loh. Mereka nggak minta-minta loh. Saya nunjukin bakat saya sebagai seorang musician. Saya dikasih panggung oleh Transjakarta, dan ini panggung terbaik saya. Transjakarta tidak membayar saya, ya, karena saya nggak setuju tuh konsep pengamen dibayar gitu. Saya nggak setuju. Oh, iya. Coba Mas Didit keliling satu dunia ini, ada nggak street musician, buskers yang dibayar pakai APBD? Nggak ada Mas. Jadi tetap pemberian dari apresiasi, citizensnya sendiri. Apresiasi. Kenapa apresiasi? Kalau saya dibayar TJ, ya, main saya jelek atau main saya bagus, saya sudah dibayar Mas.
mental saya bisa rusak. Fighting spirit yang ada di diri saya sebagai seorang seniman itu bisa rusak. Itu jadi mendemotivasi gitu ya, karena ya udahlah aku udah dibayar gitu, mainnya ya udah sesembarangan aja nyanyi gitu ya kan, tampil aja gitu. Tapi kalau hari ini kotak apresiasinya sepi, itu jadi pembelajaran tuh buat teman-teman saya. Kenapa sepi? Lagu-lagu kita kurang enak kali materinya. Oke, jadi bahan Kita evaluasi. kita kurang interaksi kali, atau apa ya? Akhirnya itu menjadi bahan pembelajaran buat teman-teman saya. Oh, besok kita coba selip-selipin juga deh lagu-lagu memori, karena di situ banyak orang-orang yang milenial. Bukan hanya Gen Z aja yang lewat di situ, banyak milenial. Ayo kita bawain beberapa lagu di era mereka yang pernah ngetop. Oke, Mas Adi, tadi kita udah berbicara gitu ya tentang bagaimana IMJ berdiri, lika-likunya seperti apa selama beberapa tahun ke belakang gitu, sampai pada akhirnya tahun ini sudah jauh lebih mending daripada 5 atau bahkan 10 tahun yang lalu gitu. Dan pada saat hari ini juga kita bisa lihat bahwasanya teman-teman dari IMJ itu bisa tampil di halte Transjakarta. Nah, saya mau tanya sih Mas, secara lebih apa ya, mungkin bukan personal tapi lebih ke hubungan diplomatis mungkin ya, dari IMJ dan juga Transjakarta. Sudah berapa lama Mas IMJ bisa tampil atau mendapatkan izin untuk bisa hadir di halte-halte Transjakarta? Sebenarnya kita pernah trial ya Mas. Pernah trial tuh di 2021-2022 kalau nggak salah ya. Cuman kita belum fokus untuk mengembangkan ruang ekspresinya itu menjadi reguler. Saat itu kita sama-sama baru mempelajari karakter penumpang dan area. Nah, per 2025 ini CSW yang menjadi motor dari aktivasi ruang kita di halte Transjakarta. Mau nyoba di sini pun saya baru bilang setelah 1 bulan ya. Saya masih bilang itu uji coba. Masih bilang uji coba. Kenapa? Kita kan perlu melihat, bukan saya bilang IMJ bagus atau Transjakarta bilang ini bagus, bukan. Yang paling penting adalah bagaimana respon masyarakat, bener dong? Betul, kenyamanan pelanggan. Iya, ya. Ada yang terganggu. Jangan-jangan hanya kita doang merasa enak, merasa asik gitu kan. Ternyata orang nggak asik. Itu kita lihat dari mana tingkat apresiasi penumpangnya. Kita lihat di media sosial. Ternyata banyak, ternyata kan banyak banget ya Instastory kan. Instastory IMJ. Thank you ya. Tadi saya lewat di luar hujan, saya ngadem dulu, ada musik yang nemenin. Hal-hal kayak gitu manis menurut saya, dan itu hangat suasana gitu ya. Apalagi pulang kerja, pikiran mungkin lagi panas-panasnya, stres, ditambah hujan nggak bisa kemana-mana, di sini diteduhkan lagi dengan suara yang menyejukkan gitu. Mungkin kata-katanya pendek, tapi menurut saya itu hangat. Itu kami diterima ternyata. Wow, gitu. Ya sesimpel itu sih. Oke. Dan sejak tahun 2021 hingga 2025 ini ada beberapa titik Mas IMJ tampil di beberapa halte sejauh ini. Kami baru di CSW, tetapi setiap hari performernya beda-beda. Nah, setelah dari CSW ini, kami mau expand ke halte Transjakarta di Bundaran HI, di BHI. Bundaran HI, oke. Itu salah satu halte ikonik kita, sahabat TJ ya. Iya. Nah, kita mau di sana, tapi sekali lagi, pelajarin dulu karakter penumpangnya. Trafiknya di jam berapa, ya hal-hal teknis macam-macam ya Mas ya. Iya. Gitu ya. Apakah cukup sound satu aja buat seperti ini, atau memang perlu 2 monitor karena kanan kirinya jalan dan areanya sangat terbuka. Nah, hal-hal kayak gitu perlu kita pelajarin. Jadi nggak bisa main langsung aja. Oke. Gitu. Dan selama perform di TJ ini ada pengalaman menarik apa Mas itu, atau bahkan mungkin mendapatkan kesempatan baru ketika tampil di sini, atau bagaimana Mas? Pengalaman asik di Transjakarta ini, apa ya? Saya tuh lebih senang lihat respon orang di media sosial sih Mas. Jadi kalau orang-orang yang biasa naik Transum, itu sudah terbiasa dengan adanya street musician. Setuju ya. Kalau di Jakarta nih ya, mereka udah terbiasa. Karena zaman dulu tuh orang ada yang ngamen di bis dan lain-lain. Nah, sekarang mungkin lebih naik kelas ya. Terorganize ya. Iya, lebih naik kelas, performnya juga enak gitu kan. Nah, yang kami cari itu sebenarnya yaitu tadi respon masyarakat. Kita juga nggak pengen, kita udah berusaha gitu dengan pemerintah juga udah ngasih ruang untuk berekspresi gitu ya. Dengan seperti ini mereka, jangan salah, Transjakarta memberikan ruang kepada mereka untuk berdaya secara mandiri.
mereka mencari uang di atas kemampuannya sendiri tanpa mengganggu idealisme berpikirnya street musician yang mereka itu saya musician gitu kan, saya adalah manusia merdeka dan lain, biasanya kayak gitu ya cara pandangnya. Tetapi merdeka yang dalam konteks apa, ya kan? Berkesenian ketika kamu main di ruang publik, maka kamu milik publik. Kamu tidak sepenuhnya merdeka. Ya, ketika kamu main di sini, kamu main asal-asalan misalnya gitu dengan lagu yang caramu yang mungkin tidak menyenangkan gitu ya. Kira-kira yang jelek kamu atau logo Institut Musik Jalanan dan Transjakarta ini? Itu bisa ke institusinya yang kena. Nah, itu maksud saya. Artinya, wah bang, musik jalanan itu manusia merdeka bang, nggak boleh diatur. Ya itu pemikiranmu ya. Kalau di Institut Musik Jalanan tidak ada kebebasan yang absolut. Ya, kebebasan selalu punya batasan. Tergantung di mana dia ruangnya. Ketika kamu di sini tentu keterbatasanmu itu, kemerdekaanmu itu ada batasnya. Oke. Nah, hal-hal sesederhana itu yang kami masukkan ke teman-teman kami. Persoalan respon masyarakat itu silahkan masyarakat yang menilai. Okay. Bagus tuh mainnya, kurang tuh, bagusan yang main hari Selasa. Nah, jangan takut dong dikomplain, jangan takut. Ketika ada yang bilang, bang, bagusan yang main hari Senin daripada yang hari Kamis, siap dikritik, siap. Berarti kan kami kasih masukan ke dia. Ada komplain seperti ini, apa yang membuat dia bilang kamu nggak membandingkan? Karena orang di sini mas, sepengetahuan saya mereka ini orang yang setiap hari ada di Transjakarta karena mereka bekerja kan. Jadi dia tahu gitu ya, siapa yang hari Senin, Selasa. Kapan ada yang dia lihat nggak bagus, pasti dia akan komplain. Dan kamu harus siap dikomplain. Oke, jadi memang orientasinya tuh sama gitu ya. Kita memiliki visi misi yang sama untuk memberikan servis atau pelayanan yang baik bagi pelanggan gitu ya, baik itu di bus ataupun juga di halte. Karena salah satu service blueprint di Transjakarta itu adalah pampering on halte, bagaimana kita memberikan kenyamanan kepada pelanggan. Dan salah satu tujuan dari Institut Musik Jalanan ketika mereka tampil itu adalah juga ya mereka juga harus bisa membuat nyaman gitu pelanggan yang hadir, bahkan yang setiap hari bertemu gitu ya. Oke. Jadi poin utamanya adalah hal yang paling berkesan atau paling menarik untuk teman-teman dari Institut Musik Jalanan itu adalah apresiasi dan juga respon dari pelanggannya. Ya. Oke, menarik. Nah, sekali lagi terakhir nih Mas ya. Ketika Institut Musik Jalanan memaparkan tata kelola musik jalanan kepada Pemprov DKI, kepada Transjakarta pada saat itu, kami bersepakat bahwa tidak ada orang-orang, kami tidak pernah melihat orang-orang yang di jalan ini adalah orang-orang yang kalah. Dulu mungkin dia pernah punya mimpi, ya. Mimpinya harus dia kubur, Mas. Dia tidak bersekolah, dia tidak macam-macam, banyak mimpi yang harus dia kubur. Dan kami melihat mereka adalah orang-orang yang tangguh, orang-orang yang punya kekuatan, masih mau berdiri seperti ini, tanpa satupun jaminan baik dari Transjakarta atau dari Pemprov DKI atau dari siapapun. Mereka berdiri gagah di sini untuk mempertahankan sisa mimpi terakhir yang dia punya, survive. Dan kami berterima kasih kepada Transjakarta yang punya pandangan yang sama kepada kami. Ini kan ada tenan yang dia berbayar, tetapi ketika Institut Musik Jalanan minta ruang, ya pimpinan TJ, Pemprov DKI, Dishub DKI Jakarta sadar bahwa ayo kita buka ruang ini. Kami tidak meminta uang, kami meminta ruang. Dari ruang itulah teman-teman kami mencari uang. Dan mereka sekali lagi mampu berdaya mandiri di atas kakinya sendiri. Oke, menarik. Mas Adi, terakhir nih Mas, pesan untuk sahabat DJ yang di rumah gitu ya, karena seperti yang kita tahu bahwasanya layanan Transjakarta itu inklusif. Mungkin salah satu pelanggan Transjakarta itu adalah musisi jalanan juga, kita tidak tahu gitu ya. Pesan apa sih Mas yang mau disampaikan kepada pelanggan Transjakarta yang juga mungkin musisi jalanan? Silakan Mas.
pesan saya sih ke teman-teman ya. Hari ini pemerintah kita mendengar itu. Pimpinan-pimpinan yang di Transjakarta itu terbuka sekali dengan aktivasi ruang ekspresi di area halte Transjakarta. Ini kan momen langka ya, langka gitu. Ini yang harus kita manfaatkan. Yang harus kita lakukan adalah berusaha memperbaiki diri, ikut kurasi yang benar. Ini banyak sekali haltenya mas, iya kan? Kita baru aktivasi 1 aja. Ini setiap hari bergantian, apalagi kita aktivasi 10. Ini kan kesempatan buat Pelanggan teman-teman. Transjakarta ada 1,4 juta pelanggan per harinya. Iya, ini kesempatan buat teman-teman. Oh, gue bisa berarti ya, gue nggak harus di lampu merah dong di bawah, nggak usah. Ikut kurasinya aja. Dan menjelang 5 abad Jakarta, semua street musician di DKI yang mengakses ruang-ruang publik itu akan diberikan lisensi yang itu bisa digunakan untuk naik semua sarana transportasi publik milik Jakarta free. Itu janji gubernur, wakil gubernur. Wow, keren. Jadi itu akan masuk menjadi salah satu target dari kartu layanan gratis, Ya. sahabat TJ. Betul. Oke, menarik. Mas Andi, terima kasih banyak atas waktunya, bincang-bincangnya Sama-sama, Mas gitu ya. Didi tuh. Obrolannya menarik sekali, tadi sudah sharing mengenai Institut Musik Jalanan gitu ya. Semoga kedepannya bisa semakin hebat, semakin sukses lagi. Banyak stakeholder yang memberikan kesempatan untuk bisa bekerja sama dan juga mengangkat IMJ gitu Mas. Amin, amin. Terima Baik, kasih Mas sahabat Didi. DJ, terima kasih banyak juga atas waktunya sudah menyaksikan kami. Sampai jumpa di bus stop selanjutnya. Saya Didit dan Mas Andi. Saya Haniwalewa. Kami undur diri. Terima kasih.